kita masuk ke topik, mari kita tepuk semangat. Ada yang bisa tepuk semangat? Ibu dulu ya, lihat ya. Kalau ibu tepuk semangat. Semangat gitu ya. Bisa? Tepuk semangat. 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 Oke, keren. Nah, topik hari ini yaitu tentang lingkungan di sekitarmu. Apa yang dimaksud dengan lingkungan? Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Nah, lingkungan itu segala sesuatu yang ada di sekitar kita, mau benda hidup ataupun benda mati. Coba kalau benda hidup contohnya apa? Hewan. Terus apa lagi? Manusia dan tumbuhan. Kalau benda mati? Kursi. Terus? Meja. Nah, kalau misalnya yang dari alam, air, batu, dan lain-lain itu benda mati. Nah, lingkungan di sekitar kita itu dapat mempengaruhi perkembangan kita dan pertumbuhan kita. Kenapa? Ketika kita berada di lingkungan sekitar, kita bisa mengeksplorasi, kita bisa melihat alam-alam dengan mata sendiri, kita bisa melihat keindahan alam. Nah, itu bisa membuat kita meningkatkan produksi. Nah, lingkungan di sekitar kita bisa mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan kita. Kenapa? Ketika kita bermain atau belajar di lingkungan kelas atau sekolah, terus di lingkungan misalnya di depan rumah, apa depan rumah teh namanya? Halaman, terus di belakang halaman rumah atau lingkungan masyarakat. Nah, ketika kita sedang di lingkungan sekitar, kita bisa merangsang motorik kita supaya meningkatkan proses belajar lebih efektif dan efisien. Nah, terlihat ini gambar apa? Permainan tradisional. Kalian kalau lagi bermain, kalian suka main permainan tradisional nggak? Suka. Contohnya kayak apa? Coba. Ini kalau ini orai-orayan. Kalau orai-orayan ini gimana? Nanti ada yang bikin ada yang bikin jembatan gini, terowongan. Nanti yang lainnya masuk terowongan mengikuti jalur gitu keliling. Nah, terus yang kedua ini ada permainan sonda. Kalau permainan sonda biasanya itu dimainin sama perempuan. Permainan sonda itu contohnya gimana coba? Ada yang bisa? Yang dilemparin batu kan ini? Ya, nanti kita punya batu atau ubin ya. Biasanya ubin nanti kita dilempar, terus kita lompat gitu. Nah, terus yang ketiga ini ada lompat tali. Nah, sama ini juga ya, biasanya ini yang melakukan permainan ini biasanya perempuan. Nah, permainan ketiga ini punya manfaat. Sebenarnya semua permainan tradisional itu ada manfaatnya. Namun kita pelajari tiga ini ya. Yang pertama, orayan itu
kebersamaan. Kenapa? Karena kan kita membentuk kayak orai ya. Orai itu dalam bahasa Sunda, kalau Indonesianya ular. Jadi kita membentuk ular, terus saling pegang bahu temennya. Nah itu kan kebersamaan mereka di situ. Terus lompat tali, manfaatnya lompat tali itu manfaatnya bagi tubuh. Kenapa? Kita kan loncat-loncat nih. Lompat tali kan loncat-loncat. Kebayang ya? Lompat tali loncat-loncat. Tulang dan sendi yang ada di kaki kita itu jadi berkembang gitu. Nah itu manfaatnya, melatih otot kaki. Nah kalau permainan sonda, manfaatnya itu mengembangkan kecerdasan logika. Kenapa? Karena ketika sonda itu kita harus merancang strategi nih, harus dilempar kemana, terus lompatnya gimana. Jadi kita harus merancang langkah-langkah. Dapat mengerti? Mengerti. Oke. Ketika bermain, kita harus tetap menjaga lingkungan ya. Menjaga lingkungan, jangan merusak. Contoh kalau misalnya kita lagi main di sawah atau misalnya dekat perkebunan masyarakat, sebisa mungkin kita jangan merusak, jangan sengaja diinjak atau misalnya tumbuhannya dicopot-copot, dimain-mainin. Nah, jangan merusak. Jadi kita harus tahu tata tertib ketika bermain, mau itu di lingkungan sekitar, di lingkungan masyarakat, di lingkungan rumah, atau di rumah teman, itu ya. Mainnya capek sih gitu. Oke. Nah, ketika kita bermain di alam sekitar, kita kan suka ada lihat nih, ada daun, ada batu-batu yang berserakan. Kita bisa memanfaatkannya. Contoh kalau daun kita bisa keringkan, terus jadi bingkai, terus membuat kerajinan kolase, itu bisa ya. Nah, kita sekarang ini akan membuat Nah, anak-anak, bagaimana pendapat kalian tentang permainan lingkungan di sekitarmu? Rame ya, seru ya. Ternyata bermain permainan itu tidak hanya kita main aja, bukan, senang-senang aja bukan, tapi kita bisa mengambil pelajaran dari permainan tersebut. Sekarang mari kita tanya ke diri sendiri. Kalau kita perlukah sekarang kita tanya ke diri sendiri, perlukah kita bermain? Perlu ya, masa kita nggak bermain gitu, lihat orang pada main kita nggak ikut main. Apalagi ketika kita masih usia dini, itu bermain sangat perlu. Karena dengan bermain berbagai permainan itu ada manfaatnya. Permainan yang bermanfaat itu bisa mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran menjadi lebih seru dan lebih efektif. Nah, apalagi ketika kita bermain di lingkungan sekitar, kita bisa memanfaatkan beberapa bahan dari alam. Contohnya dari batu. Nih, lihat ini menurut kalian apa? Batu. Ini batu, tetapi
dilukis. Nah, kita bisa memanfaatkan lingkungan, contohnya dengan bahan batu, dengan dilukis. Kita langsung aja melakukan bersama-sama melukis di atas batu ya. Nah, ada yang tahu caranya nggak? Kita lihat dulu ya tutorialnya. Nah, sebelum kita mulai, Ibu akan menjelaskan dulu sedikit ya. Jadi, permainan ini, aktivitas ini dinamakan pertandingan melukis. Pertandingan melukis ini dinamakan pertandingan melukis di atas batu. Tujuannya memanfaatkan alam sekitar untuk bermain dan belajar. Nah, pertandingan melukis ini sudah ramai diperbincangkan di berbagai negara. Jadi sudah banyak yang mempraktekkan dan ini sangat membantu proses perkembangan motorik anak-anak. Kita mulai. Oh iya.
Nggak usah. Nah, simpan saja di situ ya. Nah, setelah kita melakukan aktivitas barusan, yaitu melukis di atas batu, saatnya kita berefleksi dari permainan tadi. Ibu akan ngasih pertanyaan. Media apa saja yang barusan kita gunakan? Batu, cat, terus kuas. Terus kemudian batu seperti apakah yang bisa digunakan untuk permainan yang tadi? Batunya yang batu hias, itu namanya batu hias, karena batu hias itu memiliki datar yang lumayan ini ya, bagus gitu, jadi bisa dilukis. Pertanyaan ketiga, setelah kalian melakukan aktivitas tersebut, apakah kalian puas? Puas. Seru ya? Ya. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang kita akan memasuki konsep dari topik lingkungan di sekitarku. Konsep yang pertama yaitu lingkungan alam sekitar sebagai sumber belajar. Sebelum Ibu menjelaskan, Ibu akan bertanya, apa yang kalian ketahui tentang sumber belajar? Coba Indah, apa itu sumber belajar? Sumber belajar
menjadi sumber belajar? Coba Serpia. Bisa Bu. Bisa ya? Kenapa bisa? Karena banyak pemandangan yang bisa untuk karena banyak manfaatnya. Karena banyak manfaatnya. ya, hebat. Aku kasih bintang lain. Nah, sumber belajar, konsep tentang sumber belajar dijelaskan oleh seorang ahli pendidikan yaitu Dell tahun 1969. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi belajar seseorang. Betul apa yang telah dikemukakan oleh Dell. Jadi sumber belajar itu jadi segala sesuatu, mau itu benda hidup, benda mati, atau misalnya buku, majalah, poster, apapun itu, segala sesuatu yang bisa kita ambil pelajarannya. Nah, kemudian menurut Mulyasa tahun 2011 menjelaskan bahwa sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat memberi kemudahan belajar sehingga diperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan untuk memanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi dari sumber belajar, contohnya dari buku kita bisa menggali pengetahuan, atau misalnya contohnya dari majalah, dari poster kita bisa mengambil informasi dan lain-lain. Itu namanya sumber belajar. Nah, sekarang ada jenis-jenis sumber belajar. Ada 4. Pertama, ada tempat. Kedua, ada apa? Benda. Ketiga, orang. Keempat, peristiwa. Nah, dari tempat kita bisa ambil sumber belajar. Contohnya, tempat itu biasanya lingkungan alam sekitar ya. Peserta didik atau murid melakukan proses belajar itu bisa di dalam ruangan atau di luar ruangan. Di dalam ruangan ketika kita ada di kelas, di luar ruangan ketika kita bermain contohnya. Terus kedua ada benda-benda. Nah, benda-benda yang bisa kita jadikan sumber belajar, contohnya kayak buku yang biasa kita suka bawa ke sekolah ya. Itu buku. Dari buku kan banyak pengetahuan, ilmu yang bisa kita ambil. Terus kalau misalnya kalau orang itu ya seseorang manusia gitu ya, bukan manusia jadi-jadian. Nah, jadi dari orang contohnya kayak profesi seseorang nih, dari guru, apalagi profesi dokter, terus polisi, ilmuwan, profesor. Nah, itu bisa jadi sumber belajar. Bisa kita gali informasi dari seseorang tersebut. Nah, yang keempat itu ada peristiwa. Kalau peristiwa gimana, Bu? Contohnya kalau peristiwa itu misalnya ada peristiwa bencana alam, atau peristiwa peperangan, konflik, atau misalnya proses-proses yang lain, itu bisa kita ambil pelajarannya. Kalau misalnya bencana alam nih, contohnya banjir ya. Contohnya banjir, kan kalau banjir itu 90% akibat dari ulah manusia.
kita bisa ambil pelajarannya. Bahwasanya jangan kita buang sampah sembarangan agar tidak terjadi banjir. Nah, begitu. Coba Ibu di dalam dunia pendidikan ada istilah tripusat pendidikan. Apa itu tripusat pendidikan? Yaitu ada 3 lingkungan yang menjadi faktor proses pembelajaran anak. Yang pertama ada apa ini? Lingkungan keluarga, terus lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Nah, ketiga lingkungan ini menjadi faktor yang mendukung proses belajar seorang anak. Contohnya lingkungan keluarga, kalau kita mau belajar tentu kita harus dari ketiga lingkungan ini ada lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan masyarakat ini tentu punya peran penting untuk menunjang proses belajar. Contohnya ketika masyarakat ada acara nih, contohnya acara apa ya? Acara gotong royong, misalnya gotong royong membangun masjid, atau zaman dulu itu kan rumah masih panggung ya. Zaman dulu masyarakat itu suka gotong royong mengangkat rumah bareng-bareng pindah. Nah, itu manfaat tujuannya rumah panggung bisa kita pindah-pindah kalau punya terjadi bencana atau apa. Nah, itu gotong royong. Coba Ibu mau nanya nih, pengalaman kalian tentang lingkungan alam atau lingkungan masyarakat. Saya pernah ini gitu Coba siapa yang punya pengalaman di lingkungan masyarakat? Aku, Bu. Apa? Aku pernah bantu beresin halaman di rumah. Halaman rumah. Ya, terus apa lagi? Bantu bersihin WC umum. Ya, good, anak hebat. Nah, sumber belajar kita bisa. Nah, dari lingkungan ini kita bisa jadikan sumber belajar yang tadi udah jelaskan ya. Jadi sumber belajar itu adalah segala sesuatu yang bersifat luas dan kompleks yang ada di sekitar anak. Gunanya untuk ada kan? Biar yuk langsung mulai aja. Udah Safira nunggu dulu. Oh, udah langsung aja mulai. Ya. Nah, kita lanjut ke konsep 2 ya. Konsep 2 di sini adalah lingkungan bermain dapat mengembangkan proses belajar. Nah, anak-anak, kalian tentu sangat senang kan ketika bermain ya? Iya, Bu. Ya. Nah, coba Ibu mau bertanya ke kalian, permainan apa yang kalian sukai ketika kalian sedang bermain? Saya suka main lompat tali, Bu. Lompat tali. Oke. Nah, sekarang Ibu boleh nggak kalau bertanya lagi? Boleh, Bu. Kalian tahu permainan tradisional? Tahu. Coba Ibu minta tolong sebutin satu aja permainan tradisional. Ayo, siapa yang bisa? Sonda, Ibu. Sonda. Oke, boleh. Nah, di sini anak-anak yang hebat ya, ketika kalian bermain suatu permainan itu, kalian
perkembangan bahasa anak, bahasa merupakan alat yang digunakan untuk hidup bersama dengan orang lain. Nah, terus adapun bermain adalah suatu lingkup kebutuhan yang utama bagi anak, terutama pada acuan dalam mengembangkan tahapan pembelajaran anak. Secara umum, prinsip lingkungan bermain anak meliputi tahap perkembangannya, seperti tahapan perkembangannya, tahapan perkembangannya yang seperti aman, nyaman, kondusif, dan kreatif, serta mendukung dan memperhatikan karakteristiknya ya. Nah, kita lanjut. Di sini ada karakteristik lingkungan menyenangkan. Coba sebutin dari nomor yang pertama apa aja? Mudah diakses dan tersedia. Terus yang kedua, kebebasan bergerak dan memilih. kebebasan bergerak dan memilih. Ketiga, Penuh tanggung jawab. tanggung jawab. Keempat, Nyata dan alami. nah di sini dari keempat ini itu yang pertama ada mudah diakses dan tersedia. Maksudnya mudah diakses dan tersedia itu ketika kita bermain, kita sediakan tempat ketika bermain atau belajar ya. Kita sediakan tempat yang dapat diakses dengan secara mudah. Misalnya apa? Ya tempat di halaman rumah atau taman yang pokoknya yang tidak seperti berbayar kan, kalau berbayar susah diakses ya. Nah terus yang tersedia, karena kalau tidak tersedia kan tidak bisa bermain. Nah terus yang kedua ada kebebasan bergerak dan memilih. Kebebasan bergerak dan memilih itu seperti ketika kita bermain, tidak hanya di lingkungan itu saja, kita bebas untuk bergerak kemanapun dan kita bebas memilih. Misalkan mau di titik ujung sana, mau di ujung mana gitu, kita bebas untuk memilihnya. Terus penuh tanggung jawab. Nah, penuh tanggung jawab di sini ketika kita bermain di lingkungan, di taman, di halaman, kita itu harus bisa menjaga halamannya, harus bisa menjaga tamannya. Misalkan kita bermain dengan membawa makanan. Ketika kita beres makan, sampahnya dibuang di mana aja. Itu tanggung jawab nggak? Enggak, karena kalau kita tanggung jawab, sampah bekas makannya, sampah bekas minumnya kita buang ke tempat sampah. Nah, yang ketiga nyata dan alami. Nyata dan alami di sini ketika kita bermain di alam, kita bisa lihat kalau nyata itu berbentuk 3 dimensi. 3 dimensi itu kalau misalkan di seni itu berbentuk ya seperti patung. Nah, kalau alami itu, kalau di seni itu bisa diartikan dalam lukisan. Nah, terus di sini lihat ada contoh permainan tradisional di alam sekitar. Lihat di gambar yang pertama ada apa? Oray-orayan. Yang kedua, sondar. Yang ketiga, lompat tali. Nah, di sini ada 3 gambar. Ketiga gambar ini tadi kita udah bahas di konsep yang pertama. Nah, di konsep yang pertama sudah tahu kan manfaatnya? Ya Bu. Ya. Nah, kalau udah tahu, sekarang Ibu mau nanya deh. Sebutkan permainan tradisional yang bisa meningkatkan proses belajar. Ada yang tahu? Cungin tangannya. Apa? Petak umpet. Kenapa? Karena kalau kita ngumpet, kan harus berani ya Bu. Iya, boleh. Nah, benar ya. Ketika kita tidak mempunyai keberanian, terus kita main nih sama teman-teman, main petak umpet, tapi kita nggak punya keberanian. Bagaimana kita akan mengumpet kalau kita tidak punya keberanian? Tapi ketika kita punya keberanian, ketika kita ngumpet nih, mau ngumpet di mana aja, kita berani, tidak takut. Nah, itu ya. Nih, Ibu kasih nilai 100. Pakai tepuk tangan. Nah, Masih. nah jadi apa tadi teh? Kesimpulan.
kesimpulan dari konsep 2 ini, kita itu harus menjaga lingkungan alam dengan baik ya. Kita harus bareng-bareng pokoknya menjaga lingkungan agar tetap bersih, sehat, nyaman, dan aman. Nah, kita masuk ke konsep 3. Konsep 3 ini pendidikan lingkungan hidup. Pendidikan lingkungan hidup. Ada yang tahu enggak apa yang dimaksud dengan pendidikan lingkungan hidup ini? Cungin tangannya. Apa? Belajar tentang lingkungan hidup ya. Belajar tentang lingkungan hidup. Oke. Nah, coba dilihat-lihat kok kayak yang gak semangat ya. Coba kita tepuk semangat dulu ya. Ada yang tahu tepuk semangatnya? Belum. Kalau belum, ibu kasih contoh dulu. Ketika udah dikasih contoh, nanti kalian ikuti bareng-bareng ya. Ketika ibu bilang tepuk 1 kali, se, tepuk 2 kali, ma, tepuk 3 kali, semangat. Yuk bareng-bareng, tepuk tepuk 1 kali, se, tepuk 2 kali, ma, tepuk 3 kali, semangat. Oke. Nah, udah semangat ya sekarang. Nah, kalau udah semangat, coba ibu mau bertanya. Tapi sebelumnya, ibu ngasih instruksi dulu. Kalau ibu ngasih pertanyaan, jangan langsung jawab, tapi acungin dulu tangannya ya. Nah, pertanyaannya gampang kok. Nanti ibu kasih hadiah. Nah, pertanyaannya, ada yang tahu nggak singkatan dari SD? Cung, tangannya mana yang tahu? Siapa? Bu. Oke, apa? Sekolah dasar. Sekolah dasar. Iya, ini hadiahnya. Ibu kasih permen. Oke, betul ya jawabannya. Jadi SD itu singkatan dari sekolah Dasar. sekolah dasar, atau bisa disebut juga, biasa disebut kita bisa biasa disebut itu pendidikan dasar ya. Nah, coba kita lanjut di sini. Pendidikan dasar. Nah, ada pengertiannya nih. Pendidikan dasar adalah fondasi utama dalam pembentukan potensi siswa untuk perkembangan masa depan mereka. Nah, salah satu faktor yang sangat berperan dalam pembentukan pengalaman pendidikan siswa di tingkat dasar adalah lingkungan belajar di sekolah. Nah, jadi anak-anak, ada kaitannya ya pendidikan dasar dengan konsep 3 ini. Pengembangan karakter sejak dini sangat penting untuk perkembangan anak, dimulai dengan perkembangan karakter peduli lingkungan sekitar kita. Ketika kalian bermain, kalian harus memperhatikan lingkungan dan menjaga lingkungannya agar lingkungan tetap terjaga. Karena kalau kita tidak bermain tanpa menjaga lingkungan, lingkungan akan rusak tidak? Iya, Bu. Lingkungan akan rusak dan kotor ya. Nah, di sini ada tahapan pengembangan karakter peduli lingkungan. Ada berapa poin? 3. Ada 3. Yang pertama ada apa? Pengetahuan moral. Pengetahuan moral. Yang kedua, Perasaan moral. perasaan moral. Yang keempat, yang ketiga, tindakan moral. Oke. Nah, yang pertama itu pengetahuan moral. Jadi pengetahuan moral itu dilihat dari sudut pandang pendidik atau peserta didik. Nah, yang kedua ada perasaan moral. Perasaan moral itu dilihat dari hati nuraninya, penghargaan diri, empati. Nah, terus yang terakhir itu tindakan moral. Tindakan moral itu seperti kompetensi, kehendak, dan kebiasaannya. Nah, kesimpulan dari Nah, di sini ada video tentang dampak negatif dan positifnya jika seseorang peduli terhadap lingkungan. Matiin ya.
seorang peduli terhadap lingkungan. Nah, kalau tidak peduli terhadap lingkungan berarti ketika megang sampah itu dibuang sembarangan. Nah, dampak itu masuknya dampak negatif atau dampak positif? Dampak negatif ya, nggak ada positifnya kalau buang sampah sembarangan. Apa ketika kita membuang sampah dampak negatifnya apa saja? Bau. Terus Kotor. kotor, terus menyebabkan kebanjiran ya. Kalau buang sampah misalkan ada sungai, kita lagi lewat buang sampah terus, nanti kita akan mengakibatkan kebanjiran yang kena dampaknya sendiri atau masyarakat, seluruh masyarakat. Semua masyarakat yang ada di lingkungan sungai tersebut ya. Nah, terus kalau dampak positifnya berarti ketika kita punya sampah tapi kita membuangnya ke tempat sampah, dampak positifnya apa nih? Nyaman, bersih, terus Tidak banyak nyamuk. tidak banyak nyamuk, enakan ya pokoknya mah kalau misalkan kita bersih. Nah, terus ibu mau nanya satu pertanyaan aja deh. Ada yang tahu nggak dampak negatif kalau kita buang sampah? Tadi udah disebutin, buang sampah sembarangan, dampak negatif. Kotor, Bu, bau. Kotor, bau. Oke, ini ibu kasih stiker 100. Tepuk tangan dulu. Nah, kesimpulan dari konsep 3 ini kita intinya kita harus menjaga alam, menjaga lingkungan agar tetap nyaman dan aman dan enak dibuat kita diam, buat belajar, buat bermain itu tentunya akan nyaman. Tapi ketika kita tidak menjaga, kita nantinya tidak nyaman ya untuk belajar atau bermain pun tidak nyaman ya. Kita konsep ini belum ada punya awal yang kayak anak-anak dulu ya. Yang untuk konsentrasi juga nggak ada. Jadi kamu tak ada tapi nilainya jelek kan nih. Nilai jeleknya semua deh. Si bapak yang penting nilainya kalau gimana si bapak Awal ya, maksudnya masuk harus sama nanti dipublish kalau sudah nggak ada publish ya dipublish oh ya Langsung ya. Tetek apa? Udah masuk belum? udah. Selanjutnya ada konsep pembelajaran. Nah, selanjutnya ada konsep 4 tentang lingkungan belajar di kelas. Anak-anakku sekalian, coba ibu mau bertanya terlebih dahulu ya. Apakah kalian senang belajar ketika berada di sekolah? Senang, Bu. Bentar lah, ini mah langsung senang Bu, siswa aja mendapat ketika bintang langsung kasih. Cuma bilang senang Bu, kasih gitu. Jadi nggak usah. Nah, selanjutnya ada konsep 4 tentang lingkungan belajar di sekolah. Anak-anakku sekalian, coba ibu mau bertanya dulu. Apakah kalian senang ketika belajar di sekolah? Senang. Ketika kita berada di sekolah dan kelas, kita harus memelihara ketika kita berada di kelas, kita harus menjaga suasana kelas agar ketika belajar kita merasakan lingkungan kelas yang kondusif dengan cara pengelolaan kelas yang terstruktur dan bersih. Kok bersih? Tertib. Ih. Lanjut.
mengarahkan mengkoordinasi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Itu menurut Sudirman tahun 1993. Satu lagi langsung ini, iya langsung ya. Cara menciptakan lingkungan belajar yang kondusif itu yang pertama ada apa? Menata ruang kelas belajar dengan baik. Yang kedua, suasana belajar mengajar yang aman. Yang ketiga, memanfaatkan lingkungan di luar kelas. Nah, yang pertama itu ada menata ruang kelas belajar. Jadi yang pertama itu ada menata ruang kelas belajar. Nah, jadi penataan ruang kelas yang baik itu disesuaikan untuk menghasilkan lingkungan belajar yang positif. Karena ruang kelas adalah tempat utama untuk kita belajar ya, jadi kita harus membuat ruang kelas ini nyaman dan kondusif. Yang kedua itu ada suasana belajar dan mengajar. Ruang kelas yang kondusif untuk membangun lingkungan yang ramah. Gimana aku ini jelasinnya? Ini mengajar sebut aja masa disebut. Selanjutnya ada manfaat lingkungan belajar yang kondusif. Yang pertama harus meningkatkan konsentrasi. Yang kedua tidak stres dan tegang. Yang ketiga meningkatkan gairah belajar. Yang keempat efektif dan efisien. Yang kelima hasil belajar yang optimal. Di sini Ibu punya contoh poster peraturan di kelas. Nah, peraturan di kelas itu yang pertama berdoa sebelum belajar, terus tidak berteriak, menyimpan buku dan alat tulis pada tempatnya, tidak ngobrol di kelas, membuang sampah pada tempatnya, menolong teman, dilarang berlarian, dan tidak berisik. Selanjutnya Ibu akan memberi pertanyaan. Satu pertanyaan. Pertanyaannya sebutkan beberapa tata tertib kelas yang tidak termasuk peta konsep yang Ibu sajikan tadi. Siapa yang bisa menjawab? Ya Bu, Ya, jangan berantem Bu. boleh, bisa Ibu kasih nilai 1.
Jana tahun 2010, pemanfaatan lingkungan sekolah dapat dijadikan acuan untuk memotivasi para pengajar agar memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar untuk membantu meningkatkan belajar siswa. Dan menurut Andi, Iksan, Sulaiman, dan Ruslan, pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar dapat dilakukan dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik untuk melakukan kegiatan di luar kelas untuk menentukan sebab-sebab sebuah kejadian di sekitarnya, serta mencari hubungan antara fakta-fakta yang ada di lingkungan. Ibu punya aktivitas dari contoh barang bekas dari aku adalah terus gimana? Enggak, ya. Kita bisa jadi kesimpulannya kita bisa belajar memanfaatkan barang bekas sekolah. Di sini ibu punya contoh tas dari barang bekas dari aqua gelas. Terus ini ada pertanyaan. Ibu punya pertanyaan. Sebutkan contoh perilaku yang memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Ada yang tahu? Contoh perilaku yang memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Ibu, ya. Kita bisa membuat kerajinan dari barang bekas. Kayak gini ya contohnya. Ibu kasih nilai 100. Yang terakhir, Udah kesimpulannya gitu belum? yang punya aplikasi sama evaluasi. Aku dulu. Mau dulu aja, sampai ada dulu baru. Dalam mengaplikasikan, kita bisa lihat ada 4 gambar di sini. Pertama, ini gambar kebersihan di lingkungan sekolah. Kedua, ini lingkungan bersih yang ada di lingkungan rumah. Ketiga, ini lingkungan bersih yang ada di lingkungan masyarakat. Dan ini beberapa bahan perkebunan. Jadi dari gambar 4 ini kita bisa mengaplikasikan ketika keseharian kita di rumah, membersihkan ketika di sekolah, membersihkan halaman sekolah bersama guru dan murid-murid. Ketika di rumah kita membantu orang tua membersihkan rumah dan halaman rumah. Dan ketika masyarakat kita bisa bergotong royong bersama masyarakat membersihkan lingkungan masyarakat. Nah, dari pembelajaran topik hari ini, semoga kita mendapatkan manfaat ya yang bisa kita ambil pelajarannya. Apakah kalian mengerti dari awal sampai akhir? Mengerti Bu. Mengerti Bu. Kok tidak? Oke, sekian dan terima kasih pada pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.